Standarisasi jaringan komputer. Standar jaringan komputer. Kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Standar jaringan disebut juga protokol. Konsep protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Contoh protokol: TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. IPX SPX untuk Novell, NetBEUI untuk Microsoft. Model OC, model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vektor. Manfaat OC: membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, memudahkan pelatihan network. Model OC. Konsep layering OC atau Open System Interconnected. Ada 7 layer. Layer pertama adalah physical. Yang kedua data link. Layer ketiga network. Keempat transport. Kelima session. Keenam presentation. Ketujuh application. Physical layer, perangkat yang beroperasi, hub dan repeater, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network, konektor, dan fungsi dari setiap pin. Data link layer, perangkat yang beroperasi, bridge dan layer 2 switch, grouping data secara logical, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan, bukan perbaikan. Contoh, Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE 802, LAN, FDDI. Network layer, perangkat yang beroperasi adalah router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logical. Routing menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, mempertahankan QoS, delay, transit, timer, jitter, dan lain-lain. Transport layer, segmentation menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Flow control, error control, melakukan perbaikan kesalahan. Session layer, dialog control, memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Established manage, menghentikan sesi antar aplikasi. Sinkronasi, menandai bagian data yang belum terkirim saat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Presentation layer, bagaimana data dipresentasikan, type data, enkripsi,
visual image, dan lain-lain. Contoh JPEG, GIF, ASCII, EBC, DIG. Application layer. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contoh, telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Model TCP/IP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Perbandingan model OSI dan model TCP/IP. Konsep layering TCP/IP merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog, komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam, menentukan jalur terbaik melalui jaringan, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Persamaan model OSI dan TCP/IP. Keduanya memiliki layer, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda, memiliki transport dan network layer yang sama. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Kesimpulan, pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktek jaringan komputer. Secara umum, protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi.